Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 291 Pertunangan yang diputuskan. Saya akan. Leng Xuang menjawab dan dia berjalan ke belakang ketika dia melihat Nyonya keluar sambil menguap lebar. Melihat itu, dia memanggil Nyonya. Feng Jiu menjawab sambil menggerutu. Baru saja bangun, dia masih mengantuk dan merasa sangat malas. Nyonya. Leng Hua melihatnya dan wajahnya tak dapat menahan senyum gembira saat dia maju untuk memberi salam. Tatapan Feng Jiu mengamati Leng Hua dari atas ke bawah sebelum dia tersenyum dan berkata, sepertinya tubuhmu bertambah besar. Saya berlatih Tai Chi setiap pagi dan malam. Kondisi tubuh saya membaik dengan pesat, kata Leng Hua dengan gembira. Bagus sekali. Feng Jiu mengangguk dan berjalan menghampiri patriark tua yang sudah tidak bisa menahan diri dan mulai minum sambil tersenyum dan berkata, kakek, apakah kau tidak takut mabuk? Efek dari anggur itu sangat kuat dan kau tidak boleh minum terlalu banyak sekaligus. Hahaha, aku baik-baik saja, aku bisa menahan minumanku dengan sangat baik. Kata patriark tua sambil tertawa terbahak-bahak sambil menuangkan lebih banyak anggur untuk diminum sebelum melambaikan tangannya untuk memanggil, karena semua orang sudah di sini, suruh para pelayan menyajikan makanan. Ayo, semuanya duduk. Kakak Feng. Suni berlari menghampiri dan memeluk pahanya. Wajahnya tampak gembira saat berkata, rumah kakak Feng sangat indah. Paman Feng bahkan mengajak Suni pergi melihat ikan. Mendengar itu, Feng Jiu tertawa dan mengusap kepala anak kecil itu sambil berkata, baguslah kalau kamu menyukainya. Jadilah anak baik di sini, oke? Suni pasti baik-baik saja. Kata Suni dengan suara jelas sambil menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Malam itu seluruh keluarga berkumpul dengan gembira, makan dan mengobrol hingga malam semakin larut, sebelum mereka bubar satu persatu sambil merasa sedikit mabuk. 2 hari kemudian. Berita tentang pembatalan pertunangan antara Murong Yisuan dan Feng Qingge tersebar di seluruh kota Bulan Berawan. Begitu berita itu sampai ke telinga orang-orang, sebagian dari mereka bersorak gembira, sementara yang lain bertepuk tangan tanda setuju. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar orang tidak menyukai pertunangan antara kedua orang itu, dan sekarang setelah dibatalkan, banyak orang diam-diam senang karenanya. Lagi pula, dari apa yang mereka lihat, Feng Qingge tidak layak untuk putra langit yang sombong seperti pangeran ketiga. Bagi pria seperti itu, wanita di sisinya pasti memiliki kekuatan besar di belakangnya dan memiliki kekuatan individu yang luar biasa. Kalau tidak, hanya memiliki paras yang rupawan saja sama sekali tidak ada gunanya. Semua orang merasa bahwa Feng Qingge tidak layak untuk Murong Yisuan dan hanya orang-orang dari kediaman Feng yang merasa bahwa Murong Yisuan tidak cukup baik untuk Feng Qingge. Oleh karena itu, ketika orang-orang di luar sedang berdiskusi dengan panas tentang masalah tersebut, setiap penjaga dan pelayan di kediaman Feng menjadi marah. Dalam pandangan mereka, nona tertua mereka lebih kuat dari siapapun. Dan lebih luar biasa dari siapapun. Dan Feng Jiu di halamannya sama sekali tidak terganggu oleh hal itu. Dia hanya perlu tahu bahwa pertunangannya telah dibatalkan karena pada saat itu, semua pikirannya terfokus pada buku yang dipegangnya. Setelah mempelajarinya dengan saksama selama 2 hari dan ramuan spiritual yang disimpannya di tempat itu, yang tersisa baginya adalah mulai mempelajari alkimia paling dasar dengan bereksperimen dengan tangannya sendiri. Agar dia dapat maju menjadi seorang kultivator dasar, maka pil dasar adalah suatu keharusan dan akan terlalu tidak praktis untuk keluar dan membelinya. Tidak perlu dikatakan bahwa akan sangat sulit untuk menemukan hanya satu pil dasar di negara Sun Glory dan bahkan jika ada, dia merasa bahwa itu tidak akan menenangkan pikirannya seperti yang telah dia kembangkan sendiri. Terlebih lagi, dalam buku panduan yang diberikan gurunya, disebutkan semacam fondasi sempurna, semacam fondasi yang sangat langka hingga hampir 1 dari 10.000. Jika dia bisa mencapai fondasi sempurna, maka itu akan menjadi fondasi terbaik baginya untuk maju ke tahap inti emas atau bahkan tahap jiwa baru lahir. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, Feng Jiu tidak cemas dalam memajukan kultivasinya sendiri tetapi sebaliknya mempersiapkan segalanya dengan benar sehingga tidak akan ada yang salah ketika ia berusaha mencapai fondasi sempurna.